Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, bahkan aku di Salantara, bahkan aku di Salantara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman di dada rasa. Baik, teman-teman semua, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran dalam sastra. Sastra merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang menggambarkan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui bahasa yang indah. Dalam perkembangannya, sastra dipengaruhi oleh berbagai pandangan hidup, filsafat, serta keadaan sosial budaya masyarakat. Pandangan-pandangan tersebut kemudian melahirkan beragam aliran sastra yang masing-masing memiliki ciri khas, orientasi, serta tujuan estetik maupun ideologis. Beberapa aliran sastra yang penting untuk dipelajari diantaranya adalah simbolisme, idealisme, sosialisme, mitisme, dan eksistensialisme. Aliran-aliran ini tidak hanya lahir sebagai bentuk estetika, melainkan juga sebagai jawaban atas situasi sosial, politik, dan spiritual yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, simbolisme lahir untuk menyampaikan gagasan secara tersirat melalui simbol, sedangkan sosialisme menekankan keterlibatan sastra dalam perjuangan rakyat. Dengan mempelajari aliran-aliran ini, pembaca diharapkan dapat memahami dinamika pemikiran yang melatar belakangi lahirnya karya sastra, serta bagaimana sastra menjadi sarana perjuangan, perenungan, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya, A. Aliran simbolisme. Aliran simbolisme lahir di Prancis pada akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap realisme dan naturalisme. Simbolisme berusaha menyampaikan gagasan melalui simbol-simbol, lambang, dan bahasa yang penuh makna tersembunyi. Ciri-ciri simbolisme yang pertama menggunakan lambang dan simbol untuk mengungkapkan makna. Yang kedua, bahasa bersifat sugestif, penuh kiasan dan imajinasi. Yang ketiga, menekankan keindahan dan kerumitan makna daripada pesan langsung. Contoh tokoh simbolisme yaitu Charles Baudelaire, Stefan Mallarmé, Rainer Maria Rilke. Selanjutnya, B. Aliran idealisme. Aliran idealisme dalam sastra berpijak pada pandangan filsafat idealisme, yaitu menekankan gagasan, ide, atau nilai spiritual sebagai inti kehidupan. Karya sastra yang lahir dari aliran ini biasanya bersifat reflektif, filosofis, dan lebih menekankan pada makna batin daripada kenyataan material. Ciri-ciri idealisme yaitu 1. Menekankan ide atau gagasan sebagai pusat karya sastra. Kedua, mengutamakan nilai spiritual, moral, dan kebenaran universal. Ketiga,
memandang sastra sebagai media untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Adapun tokoh terkait yaitu Plato atau filsafat, Goethe, dan beberapa sastrawan romantik. C. Aliran sosialisme. Sastra aliran sosialisme muncul sebagai bentuk keterlibatan penulis dalam perjuangan rakyat. Sastra sosialisme berorientasi pada masalah sosial, penderitaan kaum tertindas, serta semangat kolektivitas. Ciri-ciri sosialisme diantaranya yang pertama ada mengangkat masalah sosial, ekonomi, dan politik rakyat kecil. Yang kedua ada berorientasi pada keadilan sosial dan solidaritas. Yang ketiga ada bersifat realistis, lugas, dan memihak pada kaum tertindas. Tokoh terkaitnya yaitu diantaranya ada Maxim Gorsky, Pramoedya Anantathur, dan Bertolt Brecht. D. Aliran mitisme. Aliran mitisme lahir dari kebutuhan manusia untuk menjelaskan dunia melalui mitos, legenda, dan cerita rakyat. Sastra mitisme syarat dengan simbol kosmis, cerita asal-usul, serta hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Ciri-ciri mitisme ada 3. Yang pertama, menggunakan mitos, legenda, atau kisah kosmologi. Yang kedua, menggambarkan kekuatan adikrodati atau gaib. Yang ketiga, menekankan hubungan manusia dengan alam semesta dan dewa-dewa. Contoh karyanya ada mitologi Yunani, epos Mahabharata, Ramayana, serta cerita rakyat Nusantara. E. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran sastra yang dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme, Kierkegaard, Sartre, Camus. Aliran ini menekankan kebebasan individu, kecemasan, absurditas hidup, dan pencarian makna eksistensi. Ciri-ciri eksistensialisme ada 3. Yang pertama yaitu menggambarkan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab manusia. Yang kedua, menunjukkan kegelisahan, absurditas, dan kesepian hidup. Yang ketiga, tokoh sastra sering berada dalam dilema eksistensial. Tokohnya terkait yaitu Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Franz Kafka. Berikut simpulannya, aliran-aliran sastra seperti simbolisme, idealisme, sosialisme, mitisme, eksistensialisme merupakan cerminan dari keragaman cara manusia memandang kehidupan. Simbolisme hadir untuk mengungkapkan makna melalui simbol, idealisme menekankan nilai ide dan moral, sosialisme memperjuangkan keadilan sosial, mitisme mengakar pada tradisi dan mitos, sementara eksistensialisme menyoroti kebebasan dan pencarian makna hidup. Masing-masing aliran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sastra dunia. Dengan memahami aliran-aliran ini, pembaca tidak hanya memperoleh wawasan tentang estetika sastra, tetapi juga tentang bagaimana manusia berusaha memahami dunia dan dirinya. Selamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.